that day when my strength is failing. The end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, semuanya baik-baik saja bukan? Pastinya. Amin. Tema kita bulan Oktober adalah keluar dari badai. Tahun ini meskipun banyak badai yang menerpa kehidupan kita, yakin dan percayalah Yesus membawa kita keluar dari badai. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita datang hadir di sini dengan satu tujuan, kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita buka hati kita mau datang di hadirat Tuhan. Saya rindu menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari bersama-sama kita datang di hadirat Tuhan, kita datang menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, limpah banyak terima kasih atas segala anugerah kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadirat-Mu. Kami rindu beri yang terbaik buat Engkau Tuhan, biar Engkau yang disenangkan malam hari ini. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami. Kami serahkan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Taruh penuh harapku padamu, kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku, dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku.
setiap hati kami. Kami rindu Tuhan, Kau hadir di setiap hati kami, memulihkan kami, memulihkan. Malam hari ini tuh kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan malam hari ini. Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Tangan kuat-Mu yang terus menopang kami. Kau yang memberikan kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh melewati semuanya Tuhan. Biarlah segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Ajar setiap kami itu berserah penuh kepadamu Yesus. Bahwa setiap kami Tuhan beriman penuh kepada Engkau Tuhan, percaya penuh akan janji-Mu Tuhan. Segala yang terjadi tidak ada satupun Tuhan di dalam kendali-Mu. Semua di dalam kendalinya Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bersama kami, memulihkan, menguatkan setiap kami, menuntun jalan kami, supaya kami aman di dalam-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Badai apapun yang menimpa kehidupan kami, bawa kami Tuhan untuk terus bersyukur kepadamu. Bawa kami terus untuk mencari Engkau Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan setiap kami malam hari ini Tuhan. Sikarala bayara la bayara la, sikarala bayara la bayara, korala sikarala bayara la bayara. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau
penopangku, katakan dalam setia, dalam setiap perkaraku, ku temukan kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku.
Setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga kami ada sampai dengan saat ini. Kami kuat sampai dengan saat ini. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang bayar. Sekarang bayar. Oh Yesus, kasih-Mu besar Tuhan. Siaralah bayar, Yesus, dalam hidup kami Tuhan, dalam setiap jalan kami tak bisa jalan sendiri. Kami perlu Yesus yang menuntun kami. Ini kami Tuhan. Kami tidak pernah takut Tuhan, karena kami berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Sekarang bayar. Hanya bersama dengan Tuhan kami mau terus berjalan. Sekarang bayar. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku benang bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku setiap musim hidupku selalu kulihat setiap-Mu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku dalam setiap keadaan. Kau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak
ajaib. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. 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 Aku punya haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lewat pujian yang kami naikkan pada malam hari ini. Itu membangkitkan iman percaya kami bahwa kami punya Allah yang besar. Engkau yang akan memampukan kami Tuhan untuk melewati dalam setiap badai, dalam setiap kehidupan yang kami harus melewati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih, kami mau duduk diam. Kami mau mendengar Engkau yang berkata-kata lewat kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara buat setiap kami. Terima kasih, kami rindu. Kami bukan sekedar mendengar firman-Mu, tetapi kami mau melakukan kebenaran firman. Kami sambut Tuhan malam hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap saudara yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat tim PAW. Saudara, malam hari ini
saya melanjutkan kembali tema yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Gembala, keluar dari badai. Saudara, saya membaca ya, kalau di dalam Alkitab, hampir semua tokoh di dalam Alkitab itu Tuhan izinkan mengalami badai. Betul ya saudara ya. Tapi yang mau saya katakan juga adalah badai kehidupan yang dialami oleh semua orang percaya itu ada seizin Tuhan dan juga datangnya dari iblis. Siapa saudara yang mengalami badai datangnya dari iblis? Yaitu Ayub saudara. Tetapi kita lihat bagaimana akhir kehidupan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Demikian juga dengan Yunus saudara ya. Kalau kita baca dari Yunus 2 ayat yang ke-10, ini yang menjadi ayat tema firman Tuhan di bulan Oktober, keluar dari badai. Kita akan baca, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, kembali lagi saya ingin mengingatkan kembali saudara, bahwa kenapa Yunus mengalami badai dalam kehidupannya? Ada dua hal yang saya dapatkan saudara ya. Kenapa Yunus mengalami badai di dalam kehidupannya? Yang pertama karena dia tidak taat. Tidak taat kepada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil Yunus untuk memberitakan pertobatan saudara kepada penduduk di kota Niniwe. Tetapi saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Yunus tidak mau melakukan perintah Tuhan. Atau saya katakan dia mau-maunya sendiri. Akhirnya saudara dia pergi jauh. Kemarin hari Minggu Ibu Foni dan Ibu Gembala juga mengingatkan. Kita nggak boleh jauh dari Tuhan saudara. Karena ketika saudara jauh dari Tuhan, saudara nggak akan bisa keluar dari badai. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Kalau saudara juga baca bagaimana Yosafat, ya. Kalau saya melihat Yosafat juga di dalam kehidupan dia sebagai seorang raja, tiba-tiba saudara ya. Yang namanya badai kehidupan itu adalah masalah yang datang secara tiba-tiba. Gak diundang saudara. Badai kehidupan itu datang sekonyong-konyong saudara. Tanpa permisi, tanpa izin. Lain kalau saudara mau berkunjung, aku mau berkunjung ya. Ya seringkali saya kalau sama Bu Esther kita mau berkunjung jemaat, kita pastikan dulu karena dia seringkali kita datang dia sedang berobat saudara. Akhirnya kita janjian. Tapi yang namanya badai kehidupan saudara, badai kehidupan itu nggak ada yang datang janjian dengan saudara. Kalau saudara janjian dengan badai, saudara pasti sudah siap-siap, betul ya? Iya, saudara nggak akan takut ketika badai itu datang. Tetapi yang namanya badai dalam kehidupan, itu datang sekonyong-konyong saudara. Saya percaya Yunus juga nggak akan tahu kalau dia akan mengalami badai saudara. Kalau dia tahu ketika dia pergi ke Tarsis dan akhirnya dia harus dimakan oleh ikan yang besar saudara, pasti Yunus menyesal. Saya yakin dan percaya Yunus ini penuh dengan penyesalan. Makanya di dalam Yunus pasal yang kedua, saya melihat bagaimana akhirnya Yunus bisa keluar dari badai adalah ketika dia sadar, saudara. Dia sadar akan dosa pelanggaran yang dia lakukan. Karena dia mengingkari panggilan Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau Yunus tahu kalau dia akhirnya mengalami badai dalam kehidupannya, dia nggak akan pergi ke Tarsis. Dia pasti akan pergi ke kota Niniwe. Saudara, saya juga rindu malam hari ini ketika saudara belajar firman Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan sendiri berjanji. Sekalipun mungkin kita melakukan kesalahan saudara, dan Tuhan izinkan badai terjadi dalam kehidupan kita. Saudara harus percaya, ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Yang akan kita lihat saudara, mari kita baca dari Mazmur 138.
Ini sebuah ayat yang selalu saya pegang, saudara. Ini adalah salah satu ayat emas bagi saya pribadi. Mazmur 138 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara, saya percaya kalau penulis Mazmur ini menulis ya, penulisnya adalah Daud sendiri, saudara. Penulisnya adalah dari Daud, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Saudara juga tahu bagaimana cerita kisah kehidupan Daud. Daud juga mengalami badai dalam kehidupannya. Tapi pada ayat yang ke-8 dia berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saudara, saya percaya, kalau saudara hari-hari ini, bahkan saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online, mungkin saudara bukan dari jemaat Mahanaim. Ketika saudara menyaksikan ibadah ini, saya percaya Tuhan berjanji buat saudara, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Itu membuktikan saudara bahwa Tuhan begitu care kepada seluruh umat manusia, khususnya buat anak-anak Tuhan. Sekalipun dia melakukan hal yang salah. Saudara, saya percaya Tuhan begitu luar biasa baik. Hari-hari ini saya diingatkan dengan sebuah lagu yang cukup lama, saudara. Tapi lagu ini sungguh memberkati buat saya pribadi. Ya, saudara, salah satu lagu yang menjadi satu doa juga saya, saudara. Dia berkata bahwa di tengah badai hidup, kau menemani aku. Penulisnya adalah Sari Simorangkir, saudara. Saudara, saya percaya kalau semua orang percaya diizinkan Tuhan mengalami badai, dia gak perlu takut. Karena ada Tuhan. Sekalipun mungkin saudara melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal, percayalah saudara bahwa Tuhan itu sangat baik. Sama seperti saya kepada kedua anak saya, ketika dia melakukan sesuatu yang kesalahan, yang membuat dia akhirnya dia punya masalah yang begitu besar, saya sebagai orang tua pasti berusaha untuk menolong. Apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Dia adalah Bapak yang sangat baik. Dia gak akan pernah meninggalkan saudara. Tetapi seringkali kita berusaha lari dari setiap pergumulan badai dalam kehidupan kita. Jadi saudara, bagaimana supaya saudara dan saya keluar dari badai? Yang pertama saudara jangan tinggalkan Tuhan. Tapi saudara duduk diam, tenang. Bahkan ada salah satu pendoa fajar cerita sama saya, Pak Hendri, kalau saya kasih kesaksian, pasti semua orang akan kaget. Saya tanya, gimana kesaksiannya Pak? Iya, kesaksian saya luar biasa. Ketika saya punya masalah yang begitu besar dalam kehidupannya, karena dia melakukan kesalahan saudara, sehingga dia mengalami badai dalam hidupnya. Tuhan bicara sama dia, kamu cukup duduk diam, tenang, berdoa dan baca firman. Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Dan dia ngalami sendiri saudara. Ketika saya dengar kesaksian ini, saya bilang, wow, dahsyat Tuhan. Sekalipun saudara dia sadar, dia melakukan sebuah kesalahan. Tetapi pada waktu dia dengar Tuhan berbicara, kamu duduk diam, berdoa, cari wajah Tuhan, fokus menyembah Tuhan, baca firman setiap hari. Saudara, dia mengalami sendiri bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara, kalau saudara mau keluar dari badai hari-hari ini, saudara jangan tinggalkan Tuhan. Tapi justru saudara duduk diam di hadapan Tuhan, duduk tenang, saudara fokus di dalam pujian penyembahan, saudara cari wajah Tuhan, saudara gunakan lututmu saudara untuk berdoa. Dan saya percaya
janji firman Tuhan ini pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara. Ada sebuah lagu yang mengatakan kalau orang lain ditolong, pasti Tuhan akan menolong saudara. Saudara, tadi pagi juga ketika doa fajar, kita mulai lagu Ku di tanganmu. Saudara, ini juga sebuah lagu yang mungkin liriknya pendek. Tapi saya percaya bahwa lagu ini diciptakan, saya percaya. Di situ Tuhan berbicara bahwa hidup saudara dan saya semua ada di tangan Tuhan. Tuhan memikirkan saudara, sama seperti saudara memikirkan bagaimana saudara selalu ingin memberi yang terbaik buat kehidupan anak-anak saudara. Demikian juga dengan Bapa di surga. Dia pasti berusaha memberi yang terbaik. Jadi saudara, ketika saudara mengalami badai dalam kehidupan ini, saudara jangan lari, jangan tinggalkan Tuhan. Tapi saudara datang kepada Tuhan. Saudara duduk, tinggal tenang, seperti di dalam Yesaya 30. Kita akan baca saudara. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi saudara nggak usah cari pertolongan kepada manusia. Manusia terbatas, saudara. Betul, saudara? Mungkin Bapak Ibu Gembala di sini bisa menolong saudara, tapi nggak mungkin selamanya. Tapi biarlah malam hari ini saya percaya sebuah tema yang cukup luar biasa, saudara. Saya percaya Ibu Gembala memberikan tema keluar dari badai, supaya saudara dan saya kita belajar. Ketika saudara satu saat engkau mengalami badai dalam kehidupanmu, badai yang begitu besar, saudara ya. Mungkin seolah-olah saudara seperti kayak orang mau tenggelam. Ingat saudara, ayat ini. Ya, pegang dua ayat ini saudara. Yesaya 30 ayat 15 dan Mazmur 138 ayat yang ke-8. Saudara, ketika saudara dengan tinggal tenang, saudara bertobat, saudara percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Yang ketiga saudara, bagaimana saudara engkau bisa keluar dari badai? Seperti yang dilakukan oleh Yunus. Ya, kita baca Yunus pasal yang kedua. Apa yang dilakukan Yunus saudara? Selain dia bertobat, selain dia berdoa, dia datang kepada Tuhan, yang dia lakukan adalah dia mengucap syukur. Di ayat yang ke-9, Yunus 2 ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, seringkali hamba-hamba Tuhan berbicara, di balik ucapan syukur ada mukjizat. Benar saudara. Tuhan paling gak seneng loh dengan orang yang suka mengeluh, betul? Saudara baca di Alkitab, setiap kali bangsa Israel mengeluh, Tuhan pasti marah. Dan gak segan-segan Tuhan menghukum. Tapi saudara, kalau firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya pernah saudara, ketika saya salah makan, kemudian akhirnya saya sakit. Saudara, saya ingat ketika saya sakit, saya mulai berkata, Tuhan terima kasih. Aku mengucap syukur kalau hari ini perutku sakit. Aku tahu Tuhan apa kesalahanku. Saya ubah doanya saudara. Ketika saya berdoa, ketika saya mengucap syukur dan kemudian saya berdoa, saya mengoleskan dengan minyak kayu putih dan kemudian saya
minum teh gula sedikit saudara, saya tambahin ya. Karena mungkin saya masuk angin. Ya, saya sering kali masuk angin saudara. Karena apa? Ya karena memang saya kalau pagi jarang sarapan saudara ya. Saya biasa minum air putih, anget ya saudara. Dan itu saya lakukan setiap hari. Nah karena saya sudah beraktivitas saudara, tanpa sadar sampai jam 9, jam 10 kadang saya nggak sarapan saudara. Kadang saya cuma sarapan sayur atau ada buah sedikit saya makan. Ya mungkin karena saya terlambat. Akhirnya saya masuk angin dan sakit. Dan saya selalu mengucap syukur. Saya tahu ini saya salah, karena apa? Saya terlambat makan. Jadi saya nggak marah sama Tuhan saudara. Ketika saya melakukan sebuah hal yang begitu akibatnya mengakibatkan saya sendiri sakit, saya sadar itu kesalahan saya sendiri. Dan saya belajar mengucap syukur. Saya percaya saudara, Yunus ketika dia sadar, dia mengalami badai dalam kehidupannya. Yunus tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak protes, tapi dia belajar mengucap syukur. Dan dia berkata, keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, malam hari ini, mungkin firman Tuhan yang saya sampaikan tidak perlu panjang saudara. Tapi saudara lakukan kebenaran firman ini. Saya percaya saudara akan mengalami sendiri. Seperti yang dialami Yunus, seperti yang dialami oleh Daud, seperti yang dialami oleh Ayub. Dan begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Saudara saya percaya, Tuhan juga pasti akan menolong saudara dan saya. Kesimpulannya saudara, bagaimana saudara bisa keluar dari badai dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah saudara datang, berseru kepada Tuhan. Saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara tenang, ya. Kemudian yang kedua, saudara percaya kepada Tuhan. Seperti tadi dalam Mazmur 138 ayat ke-8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saudara percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab dan memberikan pertolongan, bahkan menyelamatkan saudara. Dan yang ketiga, saudara bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur saudara. Saya percaya ketika saudara belajar mengucap syukur, maka ada kuasa mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Di Telapak Tanganmu. Telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan, di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti
kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Kau udah berbicara buat setiap kami. Sekalipun kami melakukan kesalahan sehingga kami mengalami badai dalam kehidupan, tapi kami percaya Engkau Bapa yang sangat teramat baik. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Di tengah badai hidup Engkau menemani kami Tuhan, sampai kami melihat Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih buat janji firman-Mu. Biar kami pegang janji firman-Mu malam hari ini, bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kami. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, sehingga kami akan terus berkata, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Dan kami sungguh bangga memiliki Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan, buat seluruh umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami pasti mampu dan akan keluar dari badai hidup ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, yang mulia, hamba-Nya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya di dalam kebenaran firman-Mu. Kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami tidak dalam keadaan yang sama, tetapi kami boleh mengerti setiap bagian dalam rencana Allah selalu ada yang terbaik Tuhan genapi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami akan keluar dari badai Tuhan. Kami menang bersama Engkau, karena Engkau Allah kami. Engkau Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau Allah Jehovah Rapha, Allah yang sudah menyembuhkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Dan biarlah malam ini Tuhan, kami berdoa Tuhan menolong kami, Tuhan melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala keadaan Tuhan. Sebab itulah yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Bapa, kami juga berdoa malam hari ini
untuk hambamu Bapak Pendeta Henry Lee yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan memberkati dalam setiap aspek kehidupan pelayanan, usaha pekerjaan, dalam keluarganya. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang beribadah malam hari ini. Baik mereka yang datang ke gereja maupun kami yang beribadah secara online Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami bersama bersekutu, bersama-sama mengandalkan Tuhan, maka kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan adalah Allah yang membela segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saat ini bersama-sama, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, yang memberikan hikmat, memberikan pewahyuan yang baru, memberikan senantiasa perlindungan dalam setiap langkah-langkah hidup kami, dijauhkan dari segala kejahatan, dijauhkan dari segala penipuan, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, dan kami terima yang baik, yang benar, yang kudus dan yang mulia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.